Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Herdi Suryadi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi pendidikan ekonomi lokal 4C Management. Nah, baik, sini saya akan menyampaikan tentang materi dampak virus corona pada sektor ekspor impor Indonesia. Nah, virus corona sendiri berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Virus corona juga memiliki penyebaran cukup tinggi sehingga juga bisa mengakibatkan kematian. Nah, apa sih dampak virus corona pada sektor impor Indonesia? Nah, dampaknya sangat besar sekali. Kenapa? Karena saat ini sektor ekspor impor Indonesia mengalami penurunan akibat virus ini. Apalagi Indonesia lebih banyak ekspor impornya pada negara Cina. Nah, begitu juga Cina juga banyak ekspor impornya ke Indonesia. Dan hal ini juga menyebabkan kedua negara melakukan pembatasan pada sektor ekspor impornya. Dengan situasi seperti ini, pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan dalam penanganan dampak buruk dari virus corona ini, yakni dengan cara stimulus non fisikal, yang mana bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor impor pada negara Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya kegiatan ekspor impor Indonesia mengalami penurunan pada negara Cina sekitar 30%, dan lebih parah lagi sektor ekspor batubara. Nah, batubara ini juga ekspor terbesarnya pada negara Cina. Nah, jadi itulah dampaknya pada sektor ekspor Indonesia, yakni mengalami penurunan sekitar 30%. Selanjutnya, guna untuk menangani hal tersebut, mengharuskan dari Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani, membuat kebijakan yakni stimulus non fisikal, yang mana tujuannya untuk mengurangi dampak buruk atau negatif pada sektor ekspor impor Indonesia di saat wabah seperti ini. Adapun salah satu kebijakannya adalah pertama, kebijakannya itu adalah penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau latras pada aktivitas ekspor. Nah, hal ini tujuan dengan diadakannya kegiatan ini, kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor, terutama bahan baku. Nah, hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia, sehingga bahan baku di Indonesia itu mengalami kelangkaan. Nah, yang ketiga, pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, yang terakhir, peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem. Nah, dengan berlakunya 4 kebijakan di atas, kegiatan ekspor dan impor di negara diharapkan dapat berjalan tetap lancar. Selain itu, ketersediaan barang-barang yang diperlukan juga terjamin atau tidak mengalami kelangkaan. Nah, mengingat wabah ini juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang-barang tersebut. Nah, saran dari saya, mengingat Indonesia sekarang sudah memasuki tahap new normal atau tatanan hidup baru, sebaiknya kita tetap ikuti protokol dari COVID-19 tersebut. Walaupun kita keluar, jangan lupa gunakan masker, jangan lupa jaga jarak atau physical distancing. Selanjutnya
Jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Oke, itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.